Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, bergerak, tergerak, menggerakkan. Salam kenal Bapak Ibu semua, kami CGP Angkatan 10 dengan Ibu Fasilitator Bu Mayu Lasri kelompok 48. Saya Neni Sutriana, PP Pak Dedi Zulhendra. Saya Fadilah, PP Bu Witra. Saya Dewi Mustikasari, PP Ibu Witra. Insya Allah kami akan melaksanakan sesi coaching di modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kondisinya nih, sehat? Sehat, alhamdulillah Bu Dewi sehat. Oke, kira kita siap ya untuk mencoba pelaksanaan proses coaching dan supervisor kita Siap. untuk bertiga ya. Oke. Baik Bu Fat, sebelum kita memulai proses coaching kita, mungkin ada bagusnya juga saya di sini perlu menyampaikan apa-apa aja yang menjadi rubrik penilaian ya pada proses coaching kita kali ini. Yaitu yang pertama di sini saya ingin melihat bagaimana alur coaching ini apakah sudah berjalan nanti sesuai dengan alur kita. Kemudian nanti lagi yang kedua, apakah nanti di dalam proses perjalanan menggali itu apakah Fat mampu menggali dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan nanti yang ketiga juga nanti akan diamati kira-kira bagaimana nih coach merespon pertanyaan dari coach Bu Fadilah. Oke ya, nah, akan jelas ya kira-kira rubrik penilaiannya. Kemudian nanti lagi yang kedua, di sini saya juga akan menanyakan kira-kira nih kompetensi apa nih yang mau dikembangkan dari proses coaching nanti. Nah, potensi yang mau dikembangkan kayaknya kompetensi kesadaran penuh. Kesadaran. Jadi kita di situ perlu totalitas. Arti yang spesifiknya bagaimana meningkatkan kesadaran penuh ya, Bapak Dek. Oke. Kira-kira indikator yang akan dicapai nanti seperti apa? Indikator yang akan dicapai, semoga kegiatan coaching ini sesuai dengan alur kita. Sesuai dengan alur kita. Oke, supaya lebih menghemat waktu barangkali kita bisa mulai ya. Oke. Silahkan Bu Pak dengan Bu Neni. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fat. Sehat? Alhamdulillah Bu Fat sehat? Sehat. Apa yang Bu Neni rasakan hari ini? Sejuk Bu Fat, kita di bawah pohonnya rindang. Alhamdulillah. Oke, baik Bu Neni, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Semoga pertemuan kita 10 menit ke depan atau 12 menit ke depan itu berjalan dengan baik, dan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan dari Bu Neni bisa dapat solusinya dengan baik oleh Bu Neni sendiri. Pada pertemuan kali ini saya ingin menanyakan apa sih tujuan yang akan Bu Neni capai? Ini loh Bu Fat, saya sedang mencari solusi bagaimana menangani sampah di sekolah. Di sekolah saya tuh kesadaran anak tentang sampah itu masih belum bisa, ya cuek gitu Bu Fat. Apalagi sekarang anak kelas 7 baru masuk itu belum kenal dengan tong sampah, membuang sampah sembarangan. Itu yang mau saya cari solusinya bagaimana nih Bu Fat. Oh gitu ya, berarti sekarang Bu Neni fokusnya ke masalah kebersihan. Iya Bu Fat. Kebersihan itu penting sekali ya Bu Neni ya. Iya Bu Nah, Fat. kira-kira apa nih yang akan Bu Neni lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Bu Neni hadapi? Saya sudah mulai dari diri saya sendiri Bu Fat. Sebagai guru tentunya kita harus menjadi contoh tauladan bagi siswa. Jadi kalau saya jalan ke kelas atau jalan ke kantin, jika ketemu sampah itu saya pungut, saya taruh ke tong sampah. Tujuannya itu supaya teman-teman sama guru melihat, siswa saya melihat, dan mereka bisa meniru gitu. Kemudian ketika saya masuk ke kelas, saya mengajar di 5 kelas saat ini. Masuk ke kelas, di kelas itu sebelum memulai pembelajaran saya berdiri dulu di depan. Saya suruh mereka mengeluarkan harta karun dari dalam laci mejanya. Itu lumayan banyak loh Bu Fat. Harta karunnya berupa botol aqua, kalau kita kumpulkan itu Bu Fat lumayan terjual jadi duit ya. Buku-buku bekas sobekannya itu banyak mereka simpan dalam laci. Belum lagi di lantainya ada sampah permen gitu. Itu saya suruh keluarkan dulu. Jika belum bersih, Ibu tidak akan memulai pembelajaran. Cuma itu tadi Bu Fat, kendala saya itu ya kalau kita ngomong, kita nyinyir, mereka mau melakukan. Kalau kita nggak ada, mereka cuek lagi. Iya betul. Berarti apa yang sudah Bu Neni lakukan itu dalam rangka
mencari solusi dari permasalahan Bu Neni. Tadi Bu Neni katakan Bu Neni ngajar di 5 kelas. Iya betul. Sementara di sekolah Bu Neni sendiri ada berapa kelas? Ada 11 rombel kami sekarang Ada ini. 11 rombel. Berarti untuk yang 6 kelasnya bagaimana Bu Neni? Nah, yang 6 kelas lagi, karena saya tidak masuk ke sana, saya berharap dari contoh yang saya berikan tadi anak-anak meniru. Dan saya juga sosialisasikan kepada guru-guru, ayo kita sama-sama menjadi tauladan gitu. Kita adalah tauladan bagi anak, kita yang memberikan contoh. Kemudian saya juga memberikan praktek baik ini kepada guru-guru lain. Bagaimana sebelum mengajar, memasuki pembelajaran itu kita cek dulu kebersihannya. Alhamdulillah kepala sekolah juga sangat mendukung sebenarnya Bu Fat. Kami diberikan lagi bantuan per kelas itu berupa alat kebersihan yang lengkap. Tong sampah diperbanyak lagi gitu ya. Cuman ya itu tadi menimbulkan kesadaran penuh anak ini untuk bersih terhadap lingkungannya, itu yang masih jadi PR bagi saya. Iya, berarti untuk menumbuhkan pembiasaan baik ya Bu Neni ya, itu menurut Bu Neni perlu proses berapa lama? Ini karena saya mengajar di kelas 7 Bu Fat, anak-anaknya baru, jadi saya butuh waktu untuk membuat mereka itu paham tentang kebersihan, melakukan pembiasaan baik buang sampah pada tempatnya, mungkin 1 bulan Bu Fat. Oke ya, berarti 1 bulan waktu yang dibutuhkan untuk membina pembiasaan itu bisa jadi waktu yang cukup ya Bu Neni. Insya Allah ya? cukup. Tapi yang terpenting pembiasaan baik itu menurut Bu Neni perlu proses tidak? Ya, saya yakin ini perlu proses, karena namanya pembiasaan baik itu yang pertama kita lakukan harus menumbuhkan kesadarannya, ya kan. Nah, dalam menumbuhkan kesadaran ini butuh yang namanya proses yang sangat panjang. Apalagi mereka yang tidak terbiasa membuang sampah ke tong sampah, itu kadang-kadang harus ditarik dulu gitu. Ayo sini, buang sampahnya ke sini. Kadang-kadang kita harus temani dia memilih sampah. Memang butuh proses yang cukup, yang panjang barangkali gitu. Juga mungkin butuh kesabaran. Iya, Bu butuh Neni. kesabaran juga, insya Allah. Oke Bu Neni, semoga apa yang Bu Neni harapkan itu bisa tercapai dengan baik dan semua proses bisa dilalui dengan konsisten dan semua praktek baik bisa Bu Neni imbaskan kepada seluruh warga sekolah yang ada di sekolah Bu Neni, sehingga apa yang menjadi tujuan dan harapan Bu Neni bisa tercapai. Insya Allah Bu Fat. Kira-kira apa yang Bu Neni rasakan setelah pelaksanaan coaching kita hari ini? Setelah coaching ini alhamdulillah saya merasa sedikit lega gitu Bu Fat. Terima kasih banyak Bu Fat sudah membantu saya menemukan solusi atas permasalahan saya tadi. Oke, sama-sama Bu Neni. Apa yang Bu Neni lakukan juga menginspirasi, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Kita tutup perbincangan kita kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tetap semangat. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Oke, tepuk tangan buat kita bertiga bersama. Oke. Alhamdulillah. Oke, Bu Fadila, Ibu Neni. Oke, alhamdulillah ya sudah selesai proses coachingnya. Dan mudah-mudahan mendapatkan harapannya. Nah, izin ya. Iya. Di sini saya ingin menanyakan beberapa dari hasil proses pengamatan saya. Di sini kira-kira apa ya yang sudah Bu Fat lakukan tadi ya pada saat coaching, kira-kira apa yang sudah tercapai? Kayaknya yang sudah tercapai, proses ini sudah sesuai dengan Ayu Tirta. Itu yang saya rasakan. Kemudian bisa menggali potensi yang ada pada coach itu sendiri. Oke. Ya, alhamdulillah ya, memang benar ya, sudah memang terasa sekali ya bagaimana Bu Fadila tadi mengcoach Bu Neni dengan Ayu Tirta, sangat detail sekali menggali pertanyaannya. Izin ya, kalau boleh saya juga menyampaikan catatan hasil observasi saya. Di sini memang sangat terlihat sekali bagaimana Ibu Fadila membimbing Bu Neni dari mulai tujuan, kemudian kira-kira apa ya kekuatan yang ada di sekolah Bu Neni, kemudian bagaimana menyusun strateginya dalam menyusun rencana aksi, dan juga sudah tersedia ya, sudah dipikirkan juga berapa lama jangka waktu dari project plan ini. Oke, jadi di sini pun saya melihat dari segi gestur bagaimana Bu Fadila dengan Bu Neni itu juga ada meaningful sing-nya ya, dan juga meaningful listening-nya ya, mendengarkan secara aktif.
alhamdulillah kalau menurut saya sudah sangat tercapai sekali. Alhamdulillah. Oke ya. Terima Nah. kasih Bu Dewi. Iya, sama-sama. Alhamdulillah kerjasama yang baik. Nah, kira-kira di sini kalau boleh saya tahu, kompetensi mana ya yang kira-kira masih perlu untuk dikembangkan lagi menurut Bu Fadila? Sepertinya mengasah pertanyaan yang lebih baik lagi. Mengasah pertanyaan yang baik lagi, untuk lebih baik lagi Untuk barangkali ya, lebih karena baik hari lagi. ini saja sudah lebih baik, berarti untuk lebih baik lagi. Iya. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai rasanya proses coaching supervisi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Insya Allah. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Neni. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah. Bu Neni sehat? Alhamdulillah. Semangat ya Bu Dewi. Tetap semangat. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, izin Bu Dewi saya menyampaikan rubrik penilaian percakapan coaching yang akan kita lakukan. Oke. Nanti Bu Dewi akan melakukan coaching dengan Bu Fadilah sebagai coach. Saya akan mensupervisi. Tentunya di sini saya akan melakukan penilaian beberapa hal, diantaranya yaitu saya ingin melihat bagaimana mindfulness Bu Dewi dalam sesi coaching. Saya juga akan melihat nantinya bagaimana Bu Dewi bisa memberikan pertanyaan yang menggali permasalahan dari Bu Fadilah sebagai coach, juga membimbing beliau mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Boleh ya Bu Dewi? Oke, siap. Oke. Sebelum coaching kita mulai, saya pengen tahu dulu nih, kira-kira Bu Dewi nanti pengennya saya ngecek atau melihat bagian kompetensi mana nih yang mau dicek? Oke, pada kesempatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan potensi untuk hadir secara penuh, itu udah pasti. Kemudian yang kedua, mendengar secara aktif. Dan yang ketiga, kemampuan saya untuk dapat menggali pertanyaan yang berbobot dalam rangka menggali potensi rekan kita. Oke. Baik, saya sudah mencatat di sini ada 3 kompetensi yang insya Allah kita cek. Semoga ini terlaksana dengan baik. Kalau boleh tahu lagi nih, indikator ketercapaiannya sudah ada kira-kira Bu Dewi? Indikator ketercapaiannya yang pertama itu saya ingin berharap nanti dari coaching ini bisa berjalan sesuai dengan alur tirta ya. Ya. Kemudian yang kedua, coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Artinya dan juga saya mampu untuk menerapkan kemampuan mendengar secara aktif dengan rasa tersebut. Oke, terima kasih. Baik, mempersingkat waktu saja Bu Dewi, dipersilakan untuk melakukan sesi coachingnya bersama Bu Fadilah. Oke, terima kasih Bu Neni. Ya, semangat Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Fadilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi. Iya. Sehat Bu Fadilah? Sehat, Oke, alhamdulillah sehat. Kita langsung saja ya Bu Fadilah ya, karena kita dibatasi waktu juga. Nah sekarang nih kira-kira nih dari percakapan kita yang hanya durasi 10 menit ya, kira-kira apa nih tujuan dan harapan yang ingin Bu Fadilah capai dalam pembicaraan kita kali ini? Tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan untuk seluruh peserta didik. Oke, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya, kalau boleh saya garis bawahi. Oke, kira-kira menurut Ibu Fadilah, pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa gambarannya sama Ibu Fadilah? Pembelajaran yang menyenangkan itu adalah pembelajaran yang mampu memberikan wadah kepada semua murid, baik siswa yang memiliki kemampuan sedang, menengah maupun kurang. Tidak hanya dari kemampuan, tapi kita juga bisa melihat dari gaya belajar siswa, sehingga proses pembelajaran itu bisa dinikmati oleh seluruh siswa selama jam pembelajaran bersama kita. Oke. Nah, kalau saya boleh tahu nih, kira-kira kondisi di lapangan sekarang ya, sudah sejauh mana nih lingkungan atau sekolah siswanya Bu Fadilah? Jika kita boleh beri skala dari 1 sampai 10, sudah sampai skala berapa nih kira-kira siswanya? Skala 4 dan 5. Skala 4 dan 5. Iya. Nah, harapannya dengan coaching ini kita mau meningkatkan ke skala berapa nih? 8. Skala 8. Oke, skala 8 ya. Kira-kira untuk bisa mencapai skala 8 tersebut, apa nih kira-kira langkah atau strategi yang memungkinkan, yang jika kita lihat dari kekuatan yang ada di sekolah atau sumber daya yang ada, kira-kira apa yang bisa dilakukan?
Yang pertama sekali yang harus kita lakukan yaitu pemetaan terhadap peserta didik. Di mana pemetaan peserta didik itu ada 2 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, tek diagnostik awal, itu biasanya sudah difasilitasi oleh sekolah melalui bimbingan konseling. Jadi kita sudah guru mata pelajaran sudah mendapat data mana anak yang audio, mana anak yang kinestetik, dan mana anak yang visual. Kemudian yang kedua, kemampuan dasar siswa itu bisa jadi kita pakai dengan pertanyaan pemantik pada awal pembelajaran. Nah, itu kita ramu semua sehingga bisa kita petakan kondisinya. Dari pemetaan kondisi kita bisa men-set strategi apa yang harus kita pakai selama proses pembelajaran sehingga tujuan kita bisa tercapai. Oke. Dari apa yang Bu Fadila sampaikan tadi, kira-kira peluang apa nih yang bisa diambil nih? Kan sudah dapat nih datanya dari guru BK ya. Ada pemetaan ternyata audio sekian persen, visual sekian persen, kines sekian persen. Nah, kira-kira peluang seperti apa nih yang bisa kita ambil dari situ? Yang kita lakukan berarti kita harus mendesain rencana pembelajaran yang awalnya mungkin kita melaksanakan LKPD itu yang sama semuanya. Walaupun pembagian kelompoknya itu ada 5 kelompok, tapi kita berikan LKPD sama semuanya. Ini kita coba berikan LKPD itu berdasarkan kemampuan dasar yang dimiliki, tetapi dengan tujuan pembelajaran yang sama. Contoh, jika kemampuan dasarnya itu kita anggap masih rendah, maka kita ambil LKPD-nya itu yang bersifat pemahaman konsep aja dulu. Nanti kita tingkat lagi, ada kelompok yang kita berikan LKPD yang pemotongan gambar dan menganalisa. Kemudian kita ambil lagi nanti gambar-gambar dan menganalisa. Tujuannya tetap sama pada pencapaian tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Nanti setiap masing-masing kelompok itu dia akan mempresentasikan ke depan dengan hasil yang berbeda-beda, tetapi tujuannya tetap sama. Jadi adanya dengan sudah adanya data dari BK, kemudian kita susun strategi ya, maka tadi salah satu solusinya dengan memvariasikan atau diferensiasi LKPD ya, seperti itu ya Bu Fadila ya. Kira-kira masih ada lagi nggak strategi yang lain yang mau diterapkan? Nah, ketika ini kita laksanakan, tapi andai kata tidak berjalan dengan maksimal, berarti kita harus mencari strategi lain. Maka strategi yang ada di kepala saya saat ini adalah membawa anak menjadi peran dari, misalnya pada kalau materi pembelahan sel, anak itu saya minta berperan sebagai kromosom. Berarti anak-anak akan bergerak seolah-olah kromosom yang membelah di setiap tahap-tahapnya itu. Mungkin itu lebih menarik bagi anak-anak SMP. Biasa ya, kita fasilitasi semuanya ya, dari segi LKPD-nya, dari segi kinestetiknya, berarti sudah masuk audio, visual, dan kinesnya. Kemudian dari segi bermain peran. Jadi Ananda semua sekarang adalah kromosom. Jadi tertancaplah di kepala, oh saya ini sekarang kromosom. Jadi ketika profase dia kromosom. Gimana ya profase itu kromosomnya ngapain? Secara otomatis kita sudah menjelaskan konsep di situ. Nah, kira-kira nih kalau boleh saya tahu nih, perencanaan ini kira-kira nih butuh berapa lama nih jangka waktunya untuk proses penerapan ini? Kita punya target ya. Iya. Nah, plan kita ini seperti apa? Kira-kira ditargetkan Kita berapa lama? lihat di 1 kali pertemuan. Ya, 1 kali pertemuan itu 2 kali 40 menit. Kita lihat perkembangannya dengan diferensiasi ini hasilnya bagaimana. Jika hasilnya tidak signifikan atau hasilnya biasa-biasa saja atau sama dengan yang kemarin, berarti kita coba plan yang kedua untuk pertemuan berikutnya. Oke. Luar biasa. Nah, kalau boleh saya tahu lagi, kira-kira Bu Fadila punya tolak ukur enggak keberhasilan dari perencanaan ini? Nah, ada indikatornya. Yang pertama indikatornya anak senang dulu. Ada tampak wajah bahagia di mukanya ketika belajar. Kemudian keaktifan siswa meningkat ketika belajar. Kemudian yang ketiga, tidak ada lagi anak yang izin selama 2 jam pelajaran. Itu berarti saya pastikan dia nyaman bersama saya. Oke. Jadi terlihat ya, kira-kira ini sukses apa enggaknya nanti bisa kita lihat sendiri Bisa, bagaimana insya Allah. peran siswanya di dalam kelas ya. Iya. Partisipasinya luar biasa. Nah, sekarang kira-kira nih dalam pelaksanaan aksi tersebut, kira-kira siapa-siapa aja nih sudah diperkirakan nggak siapa ya orang yang bakalan terlibat yang bisa membantu demi suksesnya nih gerakan ini? Sudah ada otomatis saya sendiri,
nanti bisa berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menemukan ide-ide, karena guru-guru IPA di SMP 4 Batanganai luar biasa keren-kerennya. Nanti juga bisa dibantu oleh tim IT yang ada di sekolah kita. Jadi kita intinya adalah kolaborasi. Alhamdulillah ya, sumber daya manusianya sudah tersedia ya. Oke, kalau boleh saya tahu kapan nih kira-kira nih aksi bagus ini bisa diterapkan? Dalam minggu ini bisa. Dalam minggu ini insya Allah ya, 1-2 hari ini Iya, bisa. habis MPLS bisa eksekusi langsung. Bisa. Oke, luar biasa. Baiklah Bu Fadilah, kira-kira nih jika sudah terlaksana, sudah dipikirkan juga nggak tindak lanjutnya kira-kira seperti apa? Tindak lanjut ke depan Iya. jika terlaksana. Mhm. Jadi ada dua kemungkinan. Jika terlaksana dengan baik, berarti ini bisa dibagikan berpraktik baik kepada teman-teman sejawat. Tapi jika tidak berhasil dengan baik, berarti kita harus melakukan lagi hal apa yang bisa kita lakukan untuk peserta didik kita. Oke. Nah, kira-kira nih gimana nih sekarang nih Bu Fadilah ya? Apa kira-kira sudah tercapai nih harapan di awal pembicaraan kita hari ini? Rasanya sudah tercapai Bu Dewi, dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bu Dewi yang awalnya mungkin kepalanya terasa penuh, sekarang sudah berangsur-angsur sedikit berkurang. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Ya, kalau boleh saya menyimpulkan ya, berarti mudah-mudahan solusi bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu memang dimulai dari pendataan pemetaan dulu ya. Tadi kerjasama dengan guru BK, kemudian bagaimana kita menyusun strateginya ke depan, bagaimana kita memfasilitasinya dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan juga kita juga bagaimana berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekeliling kita. Ya, mudah-mudahan tetap semangat ya Bu Fadilah. Semangat. Semoga kelasnya tetap jadi kelas yang menyenangkan dan menarik. Anak bangsa kita mampu kita cerdaskan. Oke, terima kasih banyak Bu Fadilah. Sama-sama. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah, luar biasa. Selamat Bu Dewi. Terima kasih Bu Neni. Terima kasih kembali. Alhamdulillah, saya melihat langsung Bu Dewi melakukan sesi coaching dengan Bu Fadilah itu luar biasa ya. Jadi alhamdulillah Bu Dewi sudah melaksanakan dengan sangat baik. Tapi menurut pendapat Bu Dewi sendiri nih, dari sesi coaching tadi, apa yang sudah terlaksana, apa yang belum terlaksana? Oke, dalam proses kita praktek coaching tadi ya barusan, yang sudah terlaksana itu bagaimana kita sudah mencoba ya, bagaimana mengcoach coach kita yaitu Bu Fadilah dengan Alur Tirta. Rasanya kita sudah mencoba menggiring ya. Barangkali yang masih perlu saya tingkatkan lagi yaitu bagaimana menghasilkan pertanyaan yang lebih menggigit lagi ya, lebih berbobot lagi, barangkali seperti itu. Izin saya menyampaikan pendapat saya Bu Dewi. Silakan. Saya kayaknya tidak sependapat dengan Bu Dewi. Kenapa? Di sini saya mencatat itu kelebihan Bu Dewi di sesi coaching tadi. Bu Dewi mempunyai kemampuan menggali informasi dari Bu Fadilah sebagai coach, sehingga Bu Fadilah bisa menyampaikan dengan sangat baik, terperinci apa masalahnya. Kemudian beliau Bu Dewi giring untuk menemukan solusi untuk dirinya sendiri, oleh dirinya sendiri. Menurut saya itu sudah sangat baik. Tapi untuk kedepannya, kalau ini sudah sangat baik, apalagi nih kompetensi yang mau Bu Dewi kembangkan? Kalau menurut saya masih perlu ya kita mengasah terus yang namanya jam terbang dan pengalaman itu masih harus terus kita timba, karena sesungguhnya pengalaman untuk bagaimana melatih pembicara menggali pertanyaan berbobot itu harus dengan jam terbang yang luar biasa gitu ya, karena kadang-kadang kemampuan kita untuk bisa mendengar secara aktif itu juga sangat berpengaruh. Jadi kalau saya masih perlu ditingkatkan lagi. Insya Allah. Semoga ke depan lebih baik lagi Bu Dewi. Sekali lagi selamat. Terima kasih Bu Neni. Kita tutup sesi ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Say hi ke kamera. Dadah. Terima Dadah. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Fat. Sehat Bu Neni? Alhamdulillah Bu Fat sehat. Sehat. Tetap semangat. Insya Allah Bu Fat. Oke, sebelum kita mulai coaching pada siang hari ini, saya kebetulan di sini dipercaya sebagai supervisi. Ada beberapa hal yang harus
saya beritahu kepada Bu Neni, yang pertama itu tentang rubrik penilaian, kemudian yang kedua itu tentang bagaimana kompetensi yang akan dikembangkan, kemudian yang ketiga adalah indikator yang akan dicapai. Nah, untuk rubrik penilaian itu yang akan saya amati adalah alur tirta, kemudian bobot pertanyaan, kemudian bagaimana cara Bu Neni merespon. Nah, kira-kira sudah siap Bu Neni? Insya Allah Bu Fat. Oke. Nah, menurut Bu Neni, apa kira-kira potensi yang akan saya amati pada supervisi siang hari ini? Saya ingin Bu Fat mengamati bagaimana saya bisa menggali informasi dari Koci nantinya, sehingga Koci bisa juga menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, kemudian indikator apa yang akan Bu Neni capai? Insya Allah jika sudah terlaksana sesuai tirta berarti sudah sukses. Jadi di sini kita menceknya berdasarkan alur tirta. Oke, baik Bu Neni, untuk mengingat waktu, kami persilakan kepada Coach Neni untuk menggali coachingnya. Silakan Bu Neni. Terima kasih Bu Fat. Ya, sama-sama. Izin saya menghadap ke sini ya. Oh, boleh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Neni. Masya Allah, alhamdulillah ketemu lagi Bu Dewi. Iya, terima kasih banyak ya atas waktunya, sudah mau untuk bersedia jadi coach Sama-sama bagi Bu saya. Dewi, sama-sama Insya Allah. Jadi apa nih yang mau kita bicarakan siang ini? Begini sebenarnya Bu Neni, saya sangat berharap sekali ya dalam pembicaraan coaching kita kali ini saya mampu untuk menemukan solusi atau titik terangnya ya, bagaimana saya bisa mengatasi siswa saya yang masih banyak berkeliaran di luar ya. Dalam jam pembelajaran siswa suka sekali untuk duduk di warung ataupun berjalan-jalan di koridor. Apakah karena mereka nggak betah di kelas atau bagaimana, saya juga nggak tahu ya, karena ini merupakan hasil temuan juga ya. Ketika rapat kenaikan kelas itu banyak guru-guru yang membahas, wah ternyata siswa kita itu sering duduk di warung, berkeliaran di luar, tidak ada yang betah sampai jam 3:30 itu untuk stay di kelas, seperti itu Bu. Oke. Jadi tujuan pertemuan kita ini Bu Dewi ingin mencari solusi mungkin ya. Iya, benar. Bagaimana siswa yang berkeliaran tadi bisa betah di dalam kelasnya. Iya. Oke, insya Allah kita temukan solusinya ya Bu Dewi. Mohon bantuannya Mudah-mudahan. juga Bu Oke. Neni. Nah, kalau menurut Bu Dewi tentang betah atau nyaman, saya membahasakannya nyaman boleh Bu Dewi? Iya. Nah, tentang kenyamanan siswa di kelas dari skala 1 sampai 10 sudah di angka berapa nih? Kalau saat ini saya melihat kondisi di lapangan ya, siswa itu masih berada pada skala 6 atau ya 6 atau 7 gitulah, masih 6 lah ya tepatnya gitu. Bu Dewi berharap naik ke angka berapa? Minimal mereka bisa untuk skala 8, rasanya saya itu sudah jauh signifikan itu perubahan pada mereka. Angka 6 saya rasa itu sudah cukup sebenarnya Bu Dewi, tapi lebih baik lagi Bu Dewi mengajar di SMA bukan ya? Iya. Iya. Di SMA itu memang angka 8 itu yang ideal. Iya. Nah, untuk mencapai angka 8 tadi, bagaimana trik atau mungkin strategi Bu Dewi agar anak ini lebih nyaman lagi di kelasnya? Apa nih kekuatan yang Bu Dewi punya? Kalau bicara tentang kekuatan, saya melihatnya begini ya. Kalau saya lihat kepada diri saya, siswa karena kita sama-sama guru mapel ya Bu Neni ya, kan kita tahunya cuma pada 3 kali 45 menit. Pada diri saya sendiri itu siswa tidak ada yang keluar. Namun ini kan jadi temuan ya, ketika rapat, terima rapor seperti itu, ternyata siswa kita banyak yang keluar. Berarti 13 mata pelajaran itu tidak tercapai, untuk ke-13-annya siswa merasa nyaman di dalam kelas, kan seperti itu ya. Nah, ini yang saya pikir, kalau kekuatan saya sebagai wali kelas, barangkali saya masih bisa untuk memotivasi mereka melakukan pendekatan, bisa jadi melalui BK atau memanggil mereka satu persatu, atau barangkali kita juga bisa menggerakkan grup parenting ya untuk meninjau ulang gimana kondisi di rumah. Namun yang saya lihat, kalau memang sekiranya ini adanya pada kasus 1 atau 2 orang anak, hanya pada kasus 1 mapel, itu barangkali siswanya yang bermasalah. Namun jika kita boleh lihat ada 13 mata pelajaran, dan rata-rata jika sekiranya yang bersuara itu hampir separuh dari guru, kalau menurut saya itu faktornya itu ada 2, dari siswanya juga, dan barangkali kalau menurut pemikiran saya itu barangkali siswa juga masih merasa bosan atau jenuh ya dengan
cara proses pembelajaran yang di kelas. Barangkali seperti itu, Bu Nini. Oke, sangat luar biasa sekali ya Bu Dewi sebagai wali kelas, sangat perhatian kepada siswanya, di mana Bu Dewi sudah melakukan parenting, juga memotivasi siswa ini supaya melaksanakan pembelajaran dengan guru 13 mata pelajaran. Anak-anak ini tidak bermasalah dengan Bu Dewi kalau saya tengok dari pembicaraan tadi. Iya, kalau Iya. secara pribadi ya, dengan guru mapel saya sendiri, itu saya tidak menemukan siswa yang iya. keluar. Nah, pertanyaan saya, apa yang Bu Dewi lakukan? Nah, jadi memang begitu ya barangkali ya Bu Nini ya. Ketika saya melihat kenapa dengan saya dia tidak keluar, kenapa dengan mapel yang lain dia keluar, maka di sini saya berpikir barangkali siswa merasa tidak dilibatkan barangkali pada proses pembelajaran yang lain. Nah, di sini makanya saya berpikir bagaimana ya, bagaimana saya bisa berbagi atau sama-sama kita mengembangkan diri, barangkali seperti itu ya Bu Nini ya. Iya. Karena terus terang dalam program pelatihan guru penggerak ini ya, kita terbuka pemikiran kita. Saya pun mencoba untuk mempraktekkan apa-apa yang kita pelajari. Barangkali hal itulah yang membuat mereka menjadi betah. Nah, sebenarnya ini barangkali yang belum ditemukan atau didapatkan oleh rekan-rekan teman kita yang lain. Nah, seperti itu Bu Nini. Oke. Jadi di sini saya berpikir barangkali yang menjadi permasalahan utama selain motivasi, itu juga barangkali ada pengaruh dari cara proses pembelajaran yang diberikan oleh para guru PB. Oke, saya mengambil satu kesimpulan dari yang Bu Dewi sampaikan tadi, bahwa Bu Dewi sudah mencoba berbagi di sekolahnya. Paling saya baru coba berbagi dengan teman yang satu bidang studi dengan saya. Oh, iya. Ya, untuk karena terus terang saya bukan seorang yang pembuat kebijakan. Iya. Saya paling jika ada yang bertanya maka saya hanya baru bisa berbagi. Baru seperti Bagaimana itu. ini Bu Dewi, peluang jika ini dilakukan berbaginya satu sekolah, bukan satu mata pelajaran, ada enggak kemungkinannya, peluangnya? Sebenarnya kalau bicara peluang, mungkin Kombel itu sudah merupakan peluang menurut Kombel, saya, karena oke. Kombel itu sudah ada di sekolah, ya sudah ada terbentuk. Cuma barangkali pelaksanaannya yang masih hidup mati atau terseok-seok lah, barangkali Iya, seperti itu ya, masih belum jalan. Ketika Kombel diadakan, kehadiran guru bisa dibilang dalam hitungan jari yang 10 seperti itu ya Bu Deni. Jadi target kita, tujuan kita nggak kecapai karena rata-rata yang hadir itu memang orang-orang yang memang sudah melakukan perubahan juga. Nah, target kita kan mau untuk guru-guru yang lain juga. Nah, seperti itu barangkali Bu Deni. Oke. Ada enggak strategi mungkin dari Bu Dewi sendiri untuk menumbuhkan minat teman-teman ini masuk ke Kombel? Mungkin apa yang harus kita lakukan? Bu Dewi punya ide barangkali? Kalau saya telusuri lagi ya, kan tadi saya sampaikan sepertinya Kombelnya yang terseok-seok ya pelaksanaannya. Berarti fokusnya di sini barangkali bagaimana pelaksanaan ini bisa konsisten. Barangkali seperti itu ya yang perlu saya pikirkan lagi sepertinya. Jadi di sini mungkin ya Bu Neni ya, perlu barangkali walaupun saya baru cuma dengan 2 orang guru yang sebidang studi sama saya, kita bicara dan mungkin harus menghadap kepada unsur pimpinan karena kita bukan pembuat kebijakan. Nah, di sini kita perlu sampaikan. Nah, apa yang kita sampaikan ini kalau menurut saya sesuatu itu harus punya kekuatan kalau ada dalam bentuk program. Iya, betul sekali. Ya, kan? Ya, saya sependapat dengan Bu Dewi. Kita harus melibatkan orang lain dalam proses perbaikan pendidikan ini. Siapa saja selain kepala sekolah kira-kira yang mau Bu Dewi libatkan di sini? Di sini ketika saya berpikir untuk ancang-ancang ya, selain dari kepala sekolah, maka di sini barangkali para wakil unsur pimpinan yang lain ya. Di sini kita kan juga punya tuh tim supervisor yang selama ini mengobservasi teman-teman ketika untuk mengisi PMM. Nah, sebenarnya kalau saya pikir ini bisa dilibatkan juga. Bagaimana kita duduk seias kata dulu untuk memikirkan, cukuplah dengan 5 orang ini, anggaplah guru kita itu ada 40-an. Nah, kalau sekiranya ada yang 5 ini saja yang bisa kita rampungkan dulu, 40 bagi 5 itu udah 8 ya Bu Nini. Iya. Nah, barangkali satu orang itu bisa mengampuni mengemban 8 orang. Anggaplah skala besar, skala sekolah belum bisa ya. Artinya kita memang tutor dulu satu orang tolong benahi dulu 8 orang. Barangkali seperti itu kalau rancang-rancangnya seperti itu kayaknya Bu Neni. Jadi memang keputusannya Kombel ini harus aktif. Betul, kayaknya Kombel ini yang tiangnya sepertinya. Sepertinya memang iya. Jadi andaikan Kombel ini berjalan, apakah nanti bisa mengatasi masalah anak yang berkeliaran ini menurut Bu Dewi?
Saya pikir bisa, karena di Kombel ini target kita memang bagaimana kita mengupgrade kemampuan guru ya, dengan topik apa yang mereka butuhkan. Iya. Nah, memang kita tanya juga mereka maunya apa gitu, apanya yang, apakah pembelajaran diferensiasinya, apakah pembelajaran yang bersifat IT-nya, pemanfaatan aplikasi dan segala macam. Nah, itu memang yang mau kita gali. Jadi kalau sekiranya untuk skala besar satu sekolah ke 50-annya mungkin nggak terlihat ya, akhirnya yang nggak muncul itu memang orang-orang itu juga. Iya. Barangkali dengan satu orang mewadahi 8 itu akan lebih terbaca barangkali ya, siapa yang di mana kekuatannya, di mana kelemahannya, mungkin barangkali lebih terbaca. Masya Allah, luar Mungkin seperti itu ya, Bu biasa. Nini ya. Keren Bu Dewi. Rupanya Bu Dewi sudah punya solusi untuk masalahnya. Bu Dewi menyadarinya? Sadarnya barusan seperti ini ya, Masya barusan Allah. dengan Selamat bimbingan, Bu Dewi. dengan bimbingan dari Bu Neni. Masya Allah. Selamat ya. Terima Saya kasih doakan semoga Kombel Bu Dewi berjalan dengan Amin, lancar. amin, amin. Siswanya bisa lebih nyaman di kelasnya bersama guru-guru di kelas gitu ya. Bu Dewi jadi agen perubahan sekolahnya. Amin. Kuatkan Mohon bahu Bu doanya. Dewi. Mohon doanya Bu Iya, Neni. insya Allah. Amin, amin ya Allah. Oke Bu Dewi, apakah tujuan coaching kita kira-kira sudah tercapai? Bu Dewi sudah menemukan jawaban? Ya, rasanya memang seperti target utamanya nih sekarang nih, saya sudah mendapatkan ya semacam apa ya, yang menjadi fokus utama dari aksi saya, bagaimana saya menghidupkan Kombel. Karena tujuannya tadi kan bagaimana siswa nyaman ya. Iya. Ternyata siswa nyaman itu memang harus dengan peningkatan kualitas guru. Siap, Peningkatan betul kualitas sekali. guru harus dengan adanya kolaborasi di semua Ya, pihak. betul sekali. Oke. Insya Allah saya doakan semuanya lancar. Untuk coaching selanjutnya ada rencana kapan saya bisa lihat hasilnya Bu Dewi? Insya Allah kita coba dulu menemui unsur pimpinan pembicara ini 2-3 hari ke depan. Kalau sekiranya ini direspon dengan baik, maka mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan itu pelaksanaannya ya, karena kan kita lakukan dulu kolaborasi Ya. ini, dan insya Allah 1 bulan ke depan kita hubungi Bu Neni lagi untuk bagaimana perkembangannya. Insya Mohon di Allah. coaching lagi ya Bu Neni. Siap, Ya. siap, insya Allah. Sebulan ke depan kita ketemu lagi. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih banyak ya Bu Neni atas Oke. pencerahannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Bu Neni. Terima kasih Bu Fat. Setelah saya mengamati tadi, memang coaching ini sangat dibutuhkan karena tidak semua orang pasti punya permasalahan, maka dengan coaching ini permasalahan itu bisa kita cari solusinya sendiri. Kemudian menurut Bu Neni, kira-kira apa yang sudah baik dilakukan dari pengcoachingan kali ini? Insya Allah saya sudah bisa menyusun pertanyaan yang bisa menggali informasi dari Bu Dewi sebagai coach, sehingga Bu Dewi menemukan solusinya. Insya Allah ini sudah standar gitu ya, sudah tercapai, tapi harus ditingkatkan lagi Bu Fadilah. Izin saya menyampaikan hasil catatan saya Boleh, Bu dalam Fat. pengamatan coaching hari ini. Jadi selama pengamatan tadi saya lihat sudah luar biasa, alur tirtanya sudah kelihatan, kemudian bobot-bobot yang Bu Neni sampaikan itu juga sudah nampak, sehingga bisa memancing coachingnya untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan bagi coaching, dan coach juga sudah mampu menggali si coachingnya mencari solusi dari permasalahan itu. Itu dari pengamatan saya, jadi luar biasa sekali. Jadi apa yang indikator yang Bu Neni sampaikan di awal tadi, menurut pengamatan saya sudah tercapai dengan baik. Insya Allah. Kemudian kira-kira apa potensi yang akan Bu Neni kembangkan lagi? Kemampuan mendengar dengan penuh gitu. Jadi saya bisa lebih sabar mendengarkan curhatannya Bu Dewi, mungkin tidak tergesa-gesa, lebih bersabar gitu. Itu yang harus saya perbaiki di coaching selanjutnya. Oke, sebenarnya kemampuan tadi sudah terlihat, mungkin lebih ditingkatkan lagi. Insya Allah. Oke Bu Neni, kita cukupkan kegiatan kita kali ini. Terima kasih atas semua pengalaman yang kita peroleh pada hari ini. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Masya Bu Neni. Allah. Terima Dadah, kasih, Bu dadah. Fat.